Jadi kadang-kadang dulu saya nanya apapun ke istri saya, kalau sekarang nanya apapun ke Gemini jadi gitu. Jadi istrinya udah ditanya lagi. Istrinya Gemini atau gimana? Sebenarnya kita sekarang ada di tahap Gen AI gitu. Gen AI. Iya. Gen AI itu generasi AI. Betul sekali. Bukan Gen Z yang ini. Ini kita sambil ini bukan Gen AI ya, tapi memang generatif AI gitu. Yang di kepala saya bukan gamenya sih sebenarnya. Yang di kepala saya tuh ngeliatnya gini, buset, itu HP keren-keren. Kalau gua bisa pasang AI di situ keren banget sih sebenarnya. Karena kami buat bikin AI kita butuh gaming device karena prosesor buat videonya kita pakai buat AI. Gitu. Jadi lu sayang punya handphone game yang keren gitu, kita pakai buat AI, keren banget hasilnya. Gizmo Talk Podcast by Gizmology. Selamat malam teman-teman semua. Ternyata ramai banget ya ini Gizmology ini acara Indonesia Gadget Award ya. Ini udah beberapa tahun dan selalu ditunggu-tunggu bener ya Mas Bambang ya. Dan diskusinya selalu berkelas dan berbobot ya. Makanya sponsornya banyak banget ya Mas Bambang. Luar biasa. Ya ini kita ngomongin AI sekarang udah jadi sesuatu yang kita pakai tiap hari. Saya juga heavy user AI juga. Kalau di handphone ada dua hal yang mungkin yang jadi selalu dipakai. Yang pertama itu adalah di kameranya, karena kita bisa hapus, kita bisa edit, kita bisa menghilangkan orang dari foto yang udah diambil. Kemudian yang kedua adalah asisten. Nah ini yang paling banyak dipakai ya, asisten generatif AI. Jadi kalau misalnya kita pakai Gemini, saya pakai Gemini, itu bisa diajak ngobrol dengan apa yang namanya Gemini Live itu. Jadi kadang-kadang saya di mobil itu karena nggak ada yang diajak ngobrol, dengerin lagu udah bosen, jadinya ngomong sendiri sama Gemini Live. Jadi nanya apa aja di Gemini Live, di Gemini Live Pak. Jadi kadang-kadang dulu saya nanya apapun ke istri saya, kalau sekarang nanya apapun ke Gemini jadi gitu. Jadi istrinya udah ditanya lagi. Istrinya Gemini atau gimana? Ya gitu, oke. Nah, tapi sebenarnya ini akan kita bahas adalah apakah ini kedepannya seperti apa gitu. Kalau misalnya ditanya apakah penggunanya banyak, udah ada yang riset bahwa kalau di handphone itu banyak juga yang sudah menggunakan AI-nya. Tapi dampaknya seperti apa? Nah ini nanti ada dua narasumber kita yang akan mengelaborasi hasilnya seperti apa nanti gitu. Nah apalagi ini Pak Ono juga Ridwan duluan. ini punya pengembangan modul pembelajaran AI komprehensif. Wah luar biasa ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi soal itu. Tapi yang pertama kita pengen tahu sih pasar dari smartphone sekarang itu seperti apa. Apakah AI ini hanya sekedar gimmick atau udah jadi fitur yang wajib, fitur yang baru dan fitur yang harus ada di dalam sebuah smartphone. Pasti akan ada banyak data yang kita lihat di paparan dari Mas Ridwan. Nah untuk perkenalan dulu Pak Ridwan ini siapa, ini masih Gen Z ternyata, luar biasa. Mungkin bisa perkenalan dulu untuk Pak Ridwan dari Counterpoint Research. Mas Ridwan. Mas Ridwan ya? Oh iya, bukan Mas Ridwan. Mas Ridwan dari Counterpoint ini dia juga menganalisis selain smartphone, AI dan juga mobil listrik Mas. Wah, Iya, ini bagi kawan itu ya sini ya. Kita ngobrol nanti juga. Nah, selanjutnya nanti Mas Ridwan akan memberikan paparannya. Mungkin bisa ada satu dua kata Mas sebenarnya perkembangan dari AI di smartphone saat ini seperti apa sih? Secara garis besarnya gitu Mas Ridwan. Oke. Tes. Oke. Selamat malam semuanya.
Malam. Oke, semoga tetap semangat ya. Kita nanti bakal masuk ke sesi penjelasannya. Tapi sedikit tadi terkait pertanyaannya gimana sih perkembangan AI di smartphone ini. Kita lihat sebenarnya dari Counterpoint sendiri lihat perkembangannya ini lagi pesat-pesatnya gitu ya. Kita juga lihat nanti mungkin juga bakal aku jelasin. Saat ini memang sebenarnya kita ada di tahapan. Sekarang mungkin kalau kita ditanya kita ada di tahap apa gitu ya, AI apa? Sebenarnya kita sekarang ada di tahap Gen AI gitu. Gen AI. Iya. Gen AI itu generatif AI. Betul sekali. Bukan Gen Z yang Ini ini. kita sambil ini bukan gen AI ya, tapi memang generatif AI gitu. Nah jadi mungkin sekalian aja ya kita juga mulai ya presentasinya ya. Boleh masuk Mulai. aja. Oke. Sebelumnya sedikit juga mengenal tentang Counterpoint gitu ya. Mungkin bagi yang belum tahu, Counterpoint sendiri ini adalah teknologi market research gitu ya. Kita fokus di tech untuk market research-nya. Dan memang sebenarnya basis kita di Hong Kong dan punya beberapa kantor juga di beberapa negara seperti US, UK, Korea, Cina, dan India juga gitu ya. Dan punya banyak analis di berbagai macam negara, salah satunya di Indonesia gitu. Kita mulai aja langsung gimana sih sebenarnya AI sekarang gitu. Bisa next slide? Nah, kalau misalnya kita ngomongin AI sekarang, kita kadang suka bingung gitu ya. Kita sebenarnya ada di era apa gitu. Karena sebenarnya AI ini juga udah ada gitu dari beberapa tahun sebelumnya gitu. Bahkan dari tahun 2020 itu udah mulai banyak kata-kata AI gitu. Tapi apa yang membedakan era AI di tahun ini sama era AI di tahun-tahun sebelumnya gitu. Karena kita lihat di tahun ini mungkin beritanya besar-besaran ya. Investasi hampir ribuan triliun gitu ya hanya untuk AI gitu. Tapi sebenarnya kita ada di era apa? Kita sekarang ada di era Gen AI gitu. Bahkan kalau misalnya kita lihat di global, ini juga mereka sudah memasuki masa agentic AI gitu. Nah, kita ngomongin dulu apa itu Gen AI gitu ya, biar semuanya sama-sama punya satu satu fondasi yang sama ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin Gen AI, sebenarnya kita lagi berbicara tentang AI gitu ya, yang dilatih sama ribuan data, jutaan data bahkan gitu. Dengan mereka dilatih, akhirnya mereka ini punya banyak kemampuan gitu. Mereka bisa paham dengan bahasa kita. Ini natural language understanding ya maksudnya. Mereka juga bisa paham dengan teks-teks yang kita berikan gitu. Mereka paham dengan image ataupun bahkan video yang kita kasih. Mungkin udah ada yang pernah coba juga ya, kayak aplikasi-aplikasi sekarang yang misalnya kita taruh video YouTube terus minta mereka rangkum, mereka paham gitu ya. Itu juga salah satu contohnya. Dan selain itu masih banyak juga hal-hal lain kayak misalnya image, video, dan juga text generation yang juga sekarang lagi booming gitu ya. Sekarang banyak banget kasus-kasus penipuan bermodalkan AI image generation gitu ya. Dan juga yang terakhir kita juga punya personal context understanding gitu. Jadi AI ini juga bisa membaca data yang kita input gitu di smartphone kita. Dan nanti based on data tersebut mereka bisa bikin berbagai macam personalisasi yang sesuai gitu sama diri kita gitu. Dan akhirnya dengan bermodalkan data-data tadi, kemampuan-kemampuan tadi, nanti mereka bisa nih ngelakuin berbagai macam hal-hal seperti ini gitu ya. Mulai dari image, video tool, sekarang udah makin banyak ya orang-orang bikin emoji-emoji sendiri gitu ya, dengan bentuk-bentuk yang aneh. Sekarang juga lagi terkenal banget di berbagai macam smartphone menawarkan bisa live translation gitu ya. Ini juga salah satu fitur dari Gen AI. Terus juga ada text tuh, mungkin teman-teman media nih sering pakai juga biar gimana ya caranya biar lebih agak serius misalnya, atau biar agak lebih fun. Nah ini juga grammar tone ya maksudnya. Dan yang terakhir juga ada personalization tool, gimana kalau misalnya teman-teman mungkin HP-nya kan udah baru semua ya, mungkin HP-nya udah keluaran 2023 lah kali ya, atau lebih muda lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman bandingin notification di HP tahun-tahun 2018 gitu ya, itu pasti bakal numpuk banget. Kenapa? Karena ini belum ada gitu personalisasinya gitu. Belum ada AI yang bantu buat mengatur notifikasi tersebut. Dan kayak tadi sempat disebut juga ya terkait Gemini gitu ya. Ini juga sebenarnya adalah bentuk dari AI assistant-nya gitu. Jadi dengan ada AI assistant ini mereka bisa membantu kita buat memudahkan proses inputnya gitu. Kayak di sini ada yang pakai iPhone mungkin sering ngomong Hi Siri gitu ya. Ada yang ini nggak? Ada yang trigger nggak ininya iPhone-nya? Semoga nggak ya. Nah ini juga salah satu AI assistant-nya gitu. Dan next kalau misalnya kita lihat gitu ya tren secara globalnya gitu ya. Ini data global ya, bukan data spesifik Indonesia. Di sini kita lihat dari price band yang kita amati gitu ya.
di tahun 2023 kemarin itu Gen AI masih cuman bisa dinikmatin oleh smartphone yang berada di level mid range gitu. Jadi di atas $400 ke atas gitu ya. Tapi dilihat lagi ke tahun 2025 berjalan ini, itu kita lihat pergerakannya udah semakin murah gitu. Jadi smartphone ini udah semakin murah dan udah punya kemampuan Gen AI gitu. Di tahun 2015 ini kita lacak terakhir itu ada di range 200 sampai 299. Yang artinya setiap tahun keberadaan Gen AI ini akan menjadi standar ke depannya gitu. Baik di berbagai macam jenis smartphone gitu. Dan bahkan nanti kita forecasting juga gitu ya, di tahun 2028 ini bahkan smartphone yang ada bahkan biasanya udah disebut ultra low segment ya, di bawah $100 ini pun juga udah bisa nih merasakan fitur-fitur Gen AI itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat sekarang juga investasi yang udah dilakukan ini cukup besar gitu ya. Dan nanti bakal banyak juga kemungkinan yang terjadi adalah meningkatnya cloud AI gitu. Nah, cloud AI ini adalah salah satu cara gitu ya, biar bikin smartphone ini cost-nya lebih murah, tapi tetap punya kemampuan AI gitu. Bersumberkan internet yang cepat yang penting. Terus kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri, ini ada survei kita ke global. Jadi ini juga kita survei dari negara-negara maju kayak US, kayak UK, dan juga negara-negara yang masih di developing country kayak India dan juga Thailand gitu ya. Ini menunjukkan data yang cukup menarik gitu. Jadi ternyata mereka yang sudah menggunakan AI, mereka ini lebih menghargai atau lebih ngerasa kalau ada lebih ada value-nya gitu ya, top value added-nya itu karena AI mereka merasa bisa mempercepat efisiensi gitu ya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya bisa mempercepat efisiensi mulai dari grafiknya gitu ya, ataupun juga performa, ataupun juga baterai gitu. Ini yang cukup menarik gitu buat mereka. Dan fitur-fitur lainnya ya seperti yang tertera gitu ya. Nah, hal yang menarik juga kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, negara maju dan juga negara berkembang sekarang, ini ternyata penerimaannya mana yang lebih menghargai ada AI itu justru adalah negara-negara yang berkembang gitu. Termasuk kayak di Thailand dan juga di Indonesia. Artinya dari sisi market sebenarnya kita ini sasarannya yang cukup empuk gitu ya, bisa dibilang. Kita cukup empuk buat jadi objek market gitu. Next lagi boleh. Dan dengan data ini kita juga lihat nanti gimana sih smartphone ini bakal berkembang gitu ya. Kalau kita lihat di sini nanti smartphone ini juga akan terus meningkat gitu adaptasinya. Jadi ini adalah perbandingan data antara smartphone yang nanti akan pakai Gen AI dan smartphone nanti yang nggak akan ada Gen AI-nya gitu. Nah, kalau kita lihat overall gitu ya, semua brand ini bakal terus meningkat gitu. Bahkan nanti di tahun 2025 ini buat smartphone yang memang dia menarget premium segmen gitu ya, atau harga-harga yang mahal, ini mereka udah bisa sampai share-nya di sekitar 90 sampai 100% bahkan gitu. Sedangkan nanti brand-brand yang memang fokus ke entry level pun juga mereka terus mencoba gitu ya mengadakan fitur-fitur AI di dalam smartphone mereka. Demikian. Tapi kalau di Indonesia sendiri gimana? Apakah AI juga sudah seberpengaruh itu dalam pertimbangan marketnya? Kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, kalau di slide ini kita lihat sebenarnya belum ada gitu ya secara khusus faktor AI yang kita temukan gitu dalam perkembangan market di Indonesia gitu. Kita lihat di tahun ini di kuartal ketiga 2025 ini kita lihat market tumbuh 12%. Ini banyak faktor juga ya sebenarnya, tapi beberapa faktor utamanya memang ini didorong oleh entry level segmen lagi gitu. Dan juga semakin banyaknya smartphone 5G yang semakin terjangkau. Nah, ini juga nanti bakal ada kaitannya sama AI sebenarnya. Nah, kalau misalnya kita lihat pertumbuhannya ini kenapa? Salah satu faktornya kalau kita lihat dari faktor makroekonomi memang di Q3 ini kita bisa bilang stabilitas ekonominya cukup membaik ya. Karena memang pemerintah ini juga cukup jor-joran gitu, mulai dari mengganti kebijakan dan juga ada stimulus fiskal yang memang sudah digelontorkan gitu ya. Selain itu juga ada ekspor dan permintaan domestik yang juga sudah lumayan meningkat gitu. Dan konsumen di kuartal ini dibandingkan di kuartal 1 dan kuartal 2 ini mereka juga sudah punya indeks kepercayaan konsumen yang lebih meningkat. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari
segmen harga, di mana market yang tumbuh ini masih tetap didominasi oleh segmen market entry level gitu, atau yang berada di kisaran angka 2.500.000 ke bawah gitu ya. Gitu. Sedangkan untuk segmen-segmen yang lain ini masih mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Nah, ini apa tandanya? Tandanya walaupun ekonominya bisa dibilang sudah membaik gitu ya, menurut BPS juga datanya tumbuh gitu ya 5,04%, tapi kita bisa lihat bahwa ternyata basket size ataupun kemampuan market gitu ya untuk membeli smartphone dengan harga-harga yang mid range ataupun premium ini masih belum kembali gitu. Mereka masih mencoba menahan pembeliannya. Dan selain itu kita lihat juga dari brand-brand, memang di kuartal ketiga ini juga mereka fokus gitu ya, antara menambah varian mereka di entry level ataupun juga bahkan menambahkan model-model baru gitu, untuk memastikan nilai value shipment-nya nggak menurun terlalu banyak. Dan yang terakhir, ini adalah tren yang kita lihat juga dari kuartal 2 kemarin, bahwa dari segi pangsa pasar smartphone gitu ya, sekarang dengan teknologi 5G ini tuh stabil di angka 35% gitu, dan ini sebenarnya angka tertinggi juga, angka tertinggi dari data yang kita punya dari tahun 2022. Nah, ini tuh menunjukkan berarti sederhananya kayak setiap satu dari 3 smartphone yang ada di Indonesia ini sekarang udah punya koneksi 5G gitu. Harapannya apa? Harapannya adalah nanti ini bisa ngebantu mendorong gitu ya, mendorong adopsi teknologi 5G-nya itu sendiri gitu. Karena nanti dengan adanya teknologi 5G sendiri, kita sebenarnya bisa lebih banyak utilisasi AI-nya lagi gitu. Karena cloud AI ini nanti bakal berbasis kecepatan internet itu. Oke. Next, terakhir. Nah, dan ini adalah data yang kita temukan gitu ya, yang kita olah, kita proses. Jadi untuk kuartal 3 ini di 2025, Samsung ini tumbuh 30% gitu, secara year on year, dan ini berhasil merebut posisi teratas gitu ya dari Xiaomi setelah 2 kuartal memimpin di Q1 dan Q2 gitu. Kita lihat pertumbuhan Samsung cukup signifikan di sini karena beberapa faktor. Salah satunya memang ditenagai oleh pertumbuhan Samsung Galaxy A series gitu ya, yang cukup signifikan baik di level mid range oleh Samsung A56 dan A36 dan juga di entry level gitu. Dengan adanya hadirnya Samsung Galaxy A07 yang tahun ini berbeda dengan tahun lalu gitu ya, membawa lebih banyak varian juga gitu ya, dan ini bisa membantu Samsung akhirnya bisa membuat lebih banyak keberadaannya gitu ya di level entry segment. Next, kita juga lihat Xiaomi sebenarnya tetap tumbuh gitu ya di angka 5%, tapi memang pertumbuhannya tidak secepat brand yang lain. Xiaomi sendiri ini tumbuh ditopang oleh entry levelnya gitu ya, dan juga premium segmennya yang memang di kuartal-kuartal sebelumnya mereka juga udah melakukan ekspansi gitu ya, terutama di mid range dan juga premium segmennya. Next ada Oppo juga tumbuh 1%. Kita melihat di sini Oppo tumbuh 1% ini memang juga dikarenakan Oppo juga melakukan simplifikasi ya dalam produk portofolionya. Seri-seri sebelumnya yang seperti Oppo A60, Oppo A9, Oppo 98 ini juga udah nggak ada lagi, tapi digantikan dengan Oppo A series yang baru gitu. Dan ini juga kira bisa membantu mereka tumbuh 1%. Next ada Vivo juga. Vivo di sini kita lihat marketnya turun di 6%. Overall ini karena memang kompetisi yang makin tinggi ya di mid range smartphone, dan Vivo walaupun sudah bisa rebound dari entry level smartphone-nya, emang ini masih belum bisa overcome pertumbuhan smartphone-nya gitu. Walaupun kita juga lihat dari sub-brand-nya, iQOO, ini udah cukup tumbuh sangat signifikan gitu ya year on year-nya. Terakhir kita ada Infinix juga tumbuh sangat signifikan gitu ya. Dengan masifnya marketingnya, ini juga akhirnya bisa bikin keberadaan brandnya sangat-sangat luas dan mulai dikenal, dan jadi salah satu opsi terbaik juga buat market yang memang senang gitu ya dengan entry level smartphone. Dan pertumbuhan ini didukung oleh Infinix Hot Series, Smart Series, dan juga Note Series. Oke, mungkin demikian ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi diskusi. Terima kasih banyak semuanya atas perhatiannya. Oke, terima kasih. Masih buat menarik sekali tadi paparannya ya. Kalau saya boleh highlight ini, tadi ada yang menarik Mas Ridwan, bahwa AI di negara berkembang itu justru pertumbuhannya paling tinggi dan adopsi juga paling tinggi gitu ya Mas, kira-kira. Iya betul. Benar ya. Nah itu mungkin
kalau ini nggak tahu benar saya, nggak tahu benar salah ya. Tapi kalau menurut saya kenapa AI di Indonesia tuh sangat tinggi? Itu yang pertama karena kita ini cukup tech savvy orang-orangnya, suka ngulik, suka dengan teknologi, suka dengan sesuatu yang baru. Tapi yang kedua karena memang kita ini malas sebenarnya. Kenapa kita malas? Jadi kita kayak ini ada sesuatu yang bisa kita susun gitu kan. Jadinya ya udah kita ambil saja ya gimana caranya supaya pekerjaan kita yang biasanya kita masuk sudah terjadi ada ya udah tinggal suruh doang udah jadi ada hasilnya gitu. Jadi sebetulnya potensi AI di Indonesia sangat besar ke depannya kalau saya. Oke, terus yang menarik juga tadi adalah fitur AI ini jadi fitur wajib yang dulunya ada di high end, makin lama juga akhirnya ke mid range kemudian ke entry level juga bahwa ini apakah benar sekarang ini udah jadi sesuatu yang bisa mendorong penjualan smartphone di Indonesia AI itu. Ada dampaknya apa enggak kira-kira? Tes, oke. Nah, untuk pengamatan kami gitu ya di Counterpoint sendiri sebenarnya untuk saat ini AI, apakah AI udah bisa jadi deal breaker gitu ya, atau misalnya kayak jadi faktor penentu banget lah. Ini sebenarnya masih belum bisa kalau dari pengamatan kami. Tapi memang AI ini sekarang makin diminati gitu. Jadi kalau untuk teman-teman ya yang ada di level mid range biasanya beli gitu ya, biasanya beli HP di level mid range atau premium gitu, biasanya mereka bakal mulai coba tuh ngebandingin gitu ya, ngebandingin mulai dari selain fitur nanti nextnya mereka bisa tuh ngebandingin fitur-fitur AI-nya gitu. Tapi memang kita belum bisa lihat bahwa dengan ketidakberadaan AI ini udah jadi deal breaker ya, atau bikin orang nggak jadi beli gitu misalnya, itu kita belum lihat sih untuk saat ini. Tapi potensi AI sekarang memang jadi hal yang sangat menarik sih sebenarnya, karena memang bahkan sedang sangat banyak sebenarnya di-push gitu ya, maksudnya dari brand ini sebenarnya udah sangat-sangat berusaha gitu ya nge-push berbagai macam marketing gitu ya, ataupun juga branding terkait AI gitu. Tapi memang di Indonesia sendiri yang jadi problem berdasarkan pengamatan saya memang kita masih kurang gitu dalam use case penggunaan AI-nya itu sendiri kita masih belum bisa eksplorasi ke sana sih gitu. Jadi makanya kita mungkin intinya belum bisa lah sampai faktor tadi ya, faktor penentu untuk menjadi beli nggak nih HP dengan AI ini gitu. Jadi sebenarnya use case-nya sebenarnya masih kurang sekarang untuk konsumen. Iya betul. Tapi nextnya bahwa PR dari brand sendiri adalah gimana mengedukasi, gimana supaya konsumen ini bisa lebih banyak experience dan juga lebih banyak use case lagi untuk penggunaan AI di smartphone, kira-kira kayak gitu ya. Betul. Oke. Nah ini kita nggak cuma ngomongin soal use case atau penggunaan, tapi ada pakarnya di sini, Pak Ono. Ini udah sudut pandang yang jauh berbeda nih. Kita nggak cuma pengen jadi pemakai, tapi kita juga harus jadi pembuat. Nah ini visinya luar biasa, gitu lah ya. Benar nggak Pak? Amin. Ya jadi Pak Ono ini kalau teman-teman pasti tahu semua ya. Kalau anak tekno nggak tahu Pak Ono mungkin balik aja belajar lagi gitu ya. Karena ini udah legendaris banget. Banyak yang nggak tahu. Pasti tahu lah. Nah, Pak Ono ini juga punya visinya sendiri soal AI, bahwa tadi yang saya udah bilang kita jangan cuma jadi user aja, tapi gimana bisa membuat, dan itu bisa dimulai dari level yang paling bawah, level yang paling kecil dari anak-anak kita gitu. Kemarin ada juga Komdigi yang salah satu Komdigi yang bilang bahwa hati-hati dengan AI karena nanti akan bisa jadi brain rot. Brain rot itu adalah kita jadi malas menggunakan otak kita, Pak. Jadi karena terlalu bergantung dengan AI. Nah, tadi ngobrol bentar sama Pak Ono dan beliau ini memberikan solusi bagaimana AI itu bisa jadi sebuah edukasi dan nggak cuma kita bergantung kepada AI, tapi gimana kita bisa memahami AI secara keseluruhan dan bahkan untuk membuat AI sendiri. Nah, selanjutnya Pak Ono monggo persilahkan untuk presentasinya. Presentasi. Punten. Layar bisa nge-browse ke internet nggak? Browsing ke internet bisa nggak ini? Jadi makanya web aja. Browser bisa dibuka di sini. Kalau
Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi poinnya gini lah, enggak. Tapi sebagian besar teman-teman sih belum hadir tadi sebelum jam 6 ya. Jadi sebelum jam, udah buka internet, oke. Lu masuk ke ini. Ini bukunya bisa, hilang lagi. Sudah, sudah. Ya apa? Apa yang sebenarnya ingin ditampilkan? Ya udah, kalau lu bisa buka browser, masuk ke web Intech Press Information Technology ya, intechpress.itts.ac.id. Jadi websitenya intechpress.itts.ac.id, intechpress S-nya 2 .itts.ac.id, itts.ac.id, enter. Iya, di sebelah kanan ada buku gratis tuh. Buku gratis diklik. Nah, ini buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK sama guru. Total 23 buku, rata-rata satu buku sekitar 150 sampai 200 halaman, semuanya free. Gratis. Semuanya free. Free. Yang agak parah adalah yang SMK. Yang SMK itu ngajarin anak SMK ngoding bikin AI sendiri. Tapi jujur tadi mungkin belum pada hadir. Ini di stage ini sebelum jam 6 gamer-gamer pada main di atas nih. Yang di kepala saya bukan gamenya sih sebenarnya. Yang di kepala saya tuh ngeliatnya gini, buset, itu HP keren-keren. Kalau gua bisa pasang AI di situ keren banget sih sebenarnya. Karena kami buat bikin AI kita butuh gaming device karena prosesor buat videonya kita pakai buat AI. Gitu. Jadi lu sayang punya handphone game yang keren gitu, kita pakai buat AI keren banget hasilnya. Gitu. Dan kita udah nyoba bukan pakai. Jadi nih bukunya bisa diambil ya, ini free. Hari ini yang download sekitar 5 juta yang udah 4 juta yang download hari ini. Dan ini kemarin diundang sama dinas-dinas pendidikan di daerah di Kendari, di Jayapura segala macam buat minterin guru-guru. Jadi ini sedang berjalan supaya bangsa ini bisa pinter. Ini saya kasih review dikit ya. Yang SD itu ngajarin anak SD ngoding. Saya udah pernah ngajar waktu itu di Qatar, anak-anak SD umur 8 tahun dalam waktu 2 jam bisa bikin 2 aplikasi Android sendiri, bisa. Terus yang SMP itu bikin AI di handphone sendiri, ada di bukunya. Pernah kebayangin anak SMP bikin aplikasi Android di HP AI, pakai yang namanya personal image classifier, ada lagi personal sound classifier, itu nanti modelnya dimasukin ke Android, jadi AI di Android. Yang SMA itu kita melakukan machine learning buat nganalisa, contohnya gini analisa. Ini teman-teman pada punya keuangan segala macam, kita bisa forecasting kira-kira tahun depan untungnya berapa sih, gitu. Tapi ini kita bisa pakai buat macam-macam. Kalau yang SMK bikin AI sendiri, kira-kira kayak gitu ya, gambar besarnya. Kenapa kita bikin seperti itu? Ini mungkin nggak terlalu keluar di komunitas ini, tapi jujur orderan banyak banget hari ini karena sederhana banget. Mungkin kalau komunitas ini lebih banyak targetnya ke user biasa, end user. Mereka akan larinya ke cloud AI, pakai ChatGPT apa segala macam. Tapi kalau kita masuk ke komunitas yang tertutup, misalnya pemerintah, misalnya DPR RI, misalnya militer, mereka tidak mau datanya kebuka. Mereka tidak mau pakai yang cloud tadi. Dan ini duitnya kenceng, asli kenceng. Dan kita diundang, diminta tolong buat bikin ini semua. Nah, yang jadi masalah, kalau harus bikin sendiri di server sendiri yang besar, itu jadi mahal. Terus saya tadi ngeliatin, buset, ini HP-HP udah makin keren banget hari ini. Kalau kita bisa bikin modelnya di handphone, udah bisa AI-nya jalan sih sebenarnya.
Ini contoh aja, contoh sederhana banget. Ini contoh sederhana banget. Kemarin saya ngasih ceramah di Sumedang. Pesertanya UMKM. Ada 300 UMKM. Permintaannya gampang banget sih, Pak Ono. Jadi ini banyak affiliate ya, yang marketing kayak gitulah. Itu penghasilannya 1 M satu bulan, gua kalah. Ini penghasilan 1 M nih, orang-orang ini di Sumedang, bayangin bukan Jakarta, Sumedang penghasilan 1 M satu bulan. Mintanya sederhana aja, Bono, selama ini kita harus pakai WhatsApp kayak help desk. Jadi kalau ada customer nanya segala macam, harus ada orang di belakangnya yang harus jawab nih. Nih bayangin nih orang harus 24 jam nongkrong di depan WhatsApp. Tewas nih orang kan. Langsung pada minta, Bono, bisa nggak kita dibantuin? Supaya ini jawaban-jawaban mesin aja semua yang jawab. Udah. Semacam chatbot gitu ya. Tapi AI. Kalau chatbot kan chatbot harus kata-katanya harus fix. Kata ini jawabannya ini. Kalau AI kan katanya bisa lebih fleksibel kan. Lebih manusiawi juga. Nah, lu bayangin nih, di Republik ini ada 60 juta UMKM. Wih, duitnya mantep men. Nggak usah minta duit banyak-banyak lah. 100.000 aja satu chatbot. Kita bikin di handphone itu ya. Udah. Nggak usah gua ngomong kayak gini ya, nanti gua rezeki berkurang gua. Membuka kesempatan untuk orang lain. Iya, lupa gua. Tapi kira-kira opportunity kayak gitu ada gede. Ini yang buat chatbot. Yang lagi kita bikin juga sekarang buat AI buat sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kalau bikin AI tidak mau AI yang di cloud kayak gitu. Karena mereka kalau terutama di sekolah daerah 3T nggak ada internetnya. Jadi mereka butuhnya yang lokal. Untuk bikin lokal kita tidak pakai model yang ada di ChatGPT atau Gemini yang gede-gede. Kita makainya yang namanya bukan itu kan large language model, kita makainya small language model. Artinya bisa masuk ke HP, bisa dijalanin di HP. Keren. Gitu, kira-kira kayak gitu sih. Cukup segitu dulu dah, biar kita banyak tanya jawab lebih seru daripada Ono ngomong kayak orang gila sendirian. Ya, tapi intinya kesempatan tadi. Gara-gara Pak Ono ngomong gitu, saya nggak kebayang bahwa ternyata kesempatan bagi orang Indonesia untuk mengembangkan AI ini ternyata sangat gede ya. Oh iya, yang perlu kita catat bahwa sebetulnya AI tergantung pada data trainingnya. Iya, betul. Kita nggak mungkin pakai datanya punya orang Amerika bikin AI Indonesia, nggak bisa, pasti nggak connect. Iya. Yang punya datanya Indonesia, orang Indonesia sendiri. Ya udah, kita bikin sendiri aja. Oke, tapi aku mau balik lagi dikit. Tadi sebenarnya kenapa anak-anak SD, SMP itu sudah harus belajar AI dan seperti apa gitu untuk mereka ini bisa memahami AI ini? Oh, sorry. Layar buka. Salah nanya nih. Lu mintanya aneh-aneh sih dia. Layar buka lagi, buka browser. Oke. Buka browser. Ini saya kasih lihat yang buat anak SMP ya. Buat anak SMP. Gampang banget sih. Sumpah gampang. Bukunya nanti bisa di-download di tadi ya, Intech-Press. Sudah siap browser? Enggak, masuk Google. Masuk Google. Oke, kata kuncinya gini. Kata kuncinya Google spasi. Masukin kata kunci ya. Google spasi teachable machine. Ini gue jadi ngajarin, ini nggak apa-apa lah, biar seru lah. Enter, Google teachable machine, enter. Nah klik dah situ, teachable machine-nya Google diklik. Ini buat anak SMP ya, sama anak SD. Oke, turun ke bawah. Ini, nah ini atas juga bisa lah, di atas juga kelihatan tuh. Ini atas. Ini kita bisa pakai HP, pakai kameranya HP. Kita ngasih training data. Ini suara nih, yang lagi suara nih ya. Nah kalau ini pose. Oke. Nah ini muka anjing, ini muka cantik, ini anjing dan cantik gitu ya. Nanti perhatiin ada ininya di bawah sini nih. Ini klasifikasinya. Ini apa? Dia bisa klasifikasi sendiri. Jadi anak-anak bisa belajar dan ini bisa masukin modelnya, bisa kita download, kita bisa bikin aplikasi di HP.
Ini buat anak SMP kayak ginian, bisa bikin gampang, asli gampang banget. Keren. Tapi lu nggak bisa. Kenapa? Karena lu bukan anak SMP. Keren. Gue lagi ngaco. Terus Pak. Oke, jadi ini membuat kesempatan juga nih. Kayaknya ini bisa dilakukan di handphone nggak? Bisa. Iya. Berarti Kalau mau programming ada lagi sih. Mau dibukain ya? Cukup. Oke. Nanti lagi Pak, Nanti lagi ya. Siap. Iya. Oke. Tepuk dulu dong. Ya, ini membuka kesempatan juga untuk melakukan edukasi bahwa AI pun bisa langsung dilakukan di handphone untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya ada pabrikan smartphone mau bikin program edukasi juga bisa lah ya gitu ya. Bisa. Oh, ini ya. Ini bayangin. Apalagi? Anak Republik Indonesia tahu nggak ada berapa yang lagi belajar di Indonesia? Nggak tahu. Ini bayangin, tiap tahun ada 6 juta anak Indonesia masuk SD. Tiap tahun. Masuk SD loh. Dikali berapa? Dikali 6 sama 6. 6 tambah 6 itu berapa sih? 12. 12 kali 6 berapa? 7 kali 6 berapa? 12 kali 6 kalkulator gue rusak nih. Pokoknya 60 juta lebih lah. 72 ya. Bayangin ada 72 anak SD, anak-anak lagi belajar. Butuh HP. Ya. Itu namanya pasar. Ya. Iya. Ini belajar AI. Ya udah. Tinggal berantem, tapi ya harga HP sama laptop hampir sama ya. Iya. Itu aja sih. Tapi kan HP kan dipegang terus, jadi seharusnya kalau mereka bisa ngutak-ngutik langsung dari Iya. handphonenya, Bisa lebih seru. lebih seru. Iya, emang. Oke. Setuju banget. Mantap ya. Mantap. Iya. Oke, mungkin ada 1-2 kalimat lagi yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Cukup. Thank you. Cukup. Tadi ngomong banyak lebar, sekarang buat penutup malah cukup. Kalau 1-2 kalimat lah. Tapi kalau intinya gini lah. Gimana? Yang ada di kepala saya pengen bangsa ini bisa berdaulat, mandiri, dan semuanya bisa kita kerjain sendiri sih. Supaya duitnya muter di Indonesia lagi. Tapi ya tetap aja teman-teman dari yang lain kalau mau jual barang Indonesia ya kita terima-terima juga. Tapi kita juga bisa bikin Sendiri. softwarenya paling enggak. Ya betul. Hardwarenya masih di Cina ya. Ya. Ya tapi ini ada kemandirian bagi kita untuk bisa bikin AI Iya. sendiri dimulai dari situ kali ya. Ya, ada kebanggaan sedikit lah. Banget sih. Oke, mungkin bicara tepuk tangan dulu untuk Bapak Ono. Gue Purbo ini luar biasa sekali. Oke, kita mungkin tadi udah banyak ngomong ya, tapi mungkin kita akan buka 1, 2, 3 pertanyaan dari teman-teman. Langsung aja, siapa yang mau bertanya dan ditujukan ke siapa boleh. Mungkin dari teman-teman media juga boleh, mungkin dari teman-teman brand juga boleh. Jadi mumpung ada kesempatannya, boleh langsung nanya ke narasumbernya. Monggo. Ayo sama, apa mau saya tunjuk nih? Atau mau saya tunjuk? Oke. Ganas. Bisa. Kan teman-teman semua, Pak. Atau mau saya tunjuk? Parah lu. Selamat malam, Mbak. Dari Teko ID. Terus terang, mungkin saya kurang pengetahuan, jadi ketika Paul cerita tuh ada kayak gitu. Karena terus terang bisa dibilang kalau orang bicara AI itu semuanya dari luar. Terus yang kita yang buat itu siapa, bagaimana dan seperti apa gitu. Begitu Paul cerita, saya merasa kaget juga. Dan sebenarnya ide itu dari mana sih Pak? Kok tiba-tiba muncul itu gitu. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kira-kira Bapak membayangkan Indonesia bisa buat AI yang begitu banyak itu kapan Pak? Kalau sekarang kan mungkin Bapak masih menjadi satu-satu atau masih lucu pelan-pelan gitu lah ya Pak. Kapan itu bisa jadi booming lah ya? Oke. Karena terus nanti saya kangen dengan produk-produk Indonesia. Alhamdulillah. Indonesia. Hidup. Gua nanya balik. Ini semua pada pernah make toko online belum? Pernah ya? Oke, pertanyaan sederhana aja. Iklan kalau kita masuk ke toko online, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Kenapa bisa beda? Karena ngikutin apa yang kita lakukan di internet. Gitu ya. Jadi si toko online akan mencatat apa yang kita beli, apa yang kita pesan, apa yang kita like, apa yang kita search. Oke.
Dari situ dia bisa profiling, kita tuh siapa, kita sukanya apa, dari situ jadi iklan. Proses ini namanya AI. Jadi selama ini toko online udah melakukan AI tadi, tapi mereka nyebutnya machine learning ya, bagian dari AI. Kalau tadi tanya kapan, udah dari dulu kita kerjain, cuman tuh gak bisa kasih tahu. Dulunya kapan Pak? Biar tahunnya, tanggal, tahun, bulan. Kalau AI benernya sih dari tahun 50-an. Tahun aja mulai Gue. Oke. Ini jujur ya. Saya sejak sebelum COVID sering diminta tolong sama staf khusus presiden, sama BPKP. Jadi gini ceritanya. Teman-teman di sana butuh dukun. Butuh ngeliat program apa yang cocok buat rakyat Indonesia. Tapi kalau yang dulu-dulu mungkin pakai menyan. Yang sekarang kan misalnya sederhana aja ya, Dirjen Anggaran di Departemen Keuangan dia ngumpulin semua laporan keuangan seluruh Republik Indonesia. Dari situ dia bisa forecasting ke depan, kira-kira program apa yang cocok buat bangsa Indonesia. Nah, yang namanya forecasting udah AI, udah machine learning. Jadi udah sejak sebelum COVID udah saya kerjain sih. Itu ceritanya. Jadi udah kebutuhan itu ada. Cuman itu kan levelnya level sono ya, level atas. Nah, karena pengalaman tadi kita bikin buku AI ini targetnya supaya anak-anak udah mulai siap dari bawah buat menggantikan kami-kami yang sudah tua itu loh. Gitu ceritanya. Tapi ini program udah disupport sama pemerintah ataupun siapapun dulu Pak yang itu edukasi AI dari bawah tadi itu. Iya, kalau pemerintah bikin program ini juga. Gitu. Ya ini Pak Ono jalan sendiri berarti. Apa? Ini program Pak Ono jalan sendiri. Kalau ini jalan sendiri, yang saya jalan sendiri. Oke. Ya ini infak sedekah kami dosen-dosen di TTS buat bangsa Indonesia. Tapi Diknas bikin juga. Oke. Ya, tapi belum jadi. Aduh. Oke. Yang ini udah jadi, yang ini. Oke. Nggak usah dilanjut, nggak enak ngomongnya soalnya. Oke, next. Ada lagi yang mau bertanya untuk kedua narasumber kita? Yang bagian belakang. Ntar gua tunjuk gitu. Tegang yang naik. Ayo, tegang. yang mau bertanya lagi. Ini moderator kejam. Saya panggil namanya ya. Harus saya. Udah cukup. Benar. Oke. Serius. Oke, terima. Tadi diskusinya udah luar biasa, seru dan menarik. Ini sebenarnya ada kata-kata penutup tapi saya bikin sendiri ya. Jadi apa yang kita sampaikan di sini dari kedua narasumber kita, mulai dari pasar, kemudian dari apa yang jadi concern Pak Ono dan apa yang sudah beliau lakukan, ini sebenarnya nyambung antara pasar yang memang smartphone udah semakin butuh AI dan juga seharusnya dari Indonesia sendiri juga bisa bikin AI-nya sendiri karena keinginan orang ataupun adopsi AI di Indonesia juga sangat tinggi. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih buat Gizmologi dan Gadget Diva. Nanti saya langsung kembalikan lagi ke MC. Mari kita tepuk tangan dulu semuanya biar semangat karena acaranya masih sangat seru lagi. Oke, luar biasa sekali. Gizmo Talk Show. Jangan kemana-mana dulu, mau. Mau mana sih, Pak Ono?